Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi bertemu seorang ahli hukum yang juga advokat juga, seperti biasanya, Mas Bro Dr. HBK Iwan Setiawan SH MH. Kali ini biasanya saya berbicara dengan Mas Iwan itu persoalan hukum. Tapi kali ini juga masih tetap ada kaitannya dengan hukum, tapi ini lebih kental nuansa politiknya. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya, selamat jumpa lagi Bang. Mas Iwan, ini saya tahu dan sebetulnya agak terkejut juga karena saya mendengar Anda untuk periode sekarang ini Anda nyalek ini ya. Iya Bang. Saya dengar dari PDI Perjuangan ini Mas. Betul. Seperti apa ceritanya Mas Iwan? Gini Bang, kebetulan saya ini adalah pengurus dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sleman. Posisi saya itu sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Oh iya. Nah, dari itu, karena posisi itu, nah ini ada yang namanya penugasan dari partai. Akhirnya pada medio awal Agustus kemarin ada perubahan terakhir tentang daftar calon legislatif. Itu saya berdasarkan rapat pleno dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sleman, saya ditugaskan menjadi petugas partai untuk melengkapi kota pencalekan di Dapil 1 Sleman. Nah, itu meliputi Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Sleman. Jadi 3 kecamatan saya ditugaskan untuk memenuhi kota pencalekan, dan saya dikasih nomor urut 5 Bang, itu dari 7 kursi yang ada, dari 7 daftar caleg dari PDI Perjuangan Kabupaten Sleman, saya mendapat urut nomor 5. Itu Anda memang istilahnya berjuang seperti apa ketika Anda menyanggupi sebagai calon legislatif itu? Ya gini Bang, sama, karena saya orang hukum, saya akan berbicara tentang hukum, tentang penegakan hukum, pengawalan hukum, dan hukum yang terjadi di masyarakat. Karena fungsi dewan itu kan salah satunya adalah pengawasan. Saya pun akan meningkatkan di situ tentang penegakan hukum atau jalannya hukum. Dan yang perlu menjadi warna besok ke depannya, ketika saya memang mendapat amanah untuk menjadi wakilnya rakyat, saya akan mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya akan menjadi penyambung lidah masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno zaman dulu. Tapi yang perlu sekali diingatkan bahwa negara kita ini sesuai cita-citanya para pendiri bangsa, terutama adalah Bung Karno, adalah menciptakan negara hukum. Restat kan itu, negara hukum. Nah, bukan mastat ya? Bukan itu ya. Bang. Makanya saya akan mengawal itu, bahwa negara kita adalah negara hukum. Walaupun di politik itu selalu mengatakan bahwa politik itu adalah merebut kekuasaan, setelah merebut kekuasaan akan membenahi atau mengevaluasi atau membuat peraturan baru. Nah, itu memang benar, tapi kurang tepat Bang, bahwa negara kita oleh para pendiri bangsa ini itu adalah diciptakan menjadi negara hukum, bukan merebut kekuasaan. Sehingga seperti apa yang dicita-citakan oleh partai saya PDI Perjuangan, bahwa kita akan meletakkan haluan negara. Jadi setiap nanti pergantian dari pimpinan itu tidak akan merubah arah kebijakan dari negara. Sementara ini setelah reformasi itu selalu setiap ganti rezim kepemimpinan itu selalu berganti arah negara ini, sehingga membuat masyarakat
bingung dan arah tujuan negara kita ini akan kemana itu menjadi tidak jelas. Nah, harapan saya dengan saya bergabung di PDI Perjuangan ini, dan ini adalah partai yang sejak saya muda sudah saya ada di situ, dan itu sesuai dengan apa yang menjadi hati nurani saya, bahwa PDI Perjuangan akan mengawal negara hukum. Nah, kebetulan saya adalah ahli hukum, maka saya akan mewujudkan itu sesuai apa yang menjadi keinginan para pendiri bangsa, terutama adalah Bung Karno, bahwa negara kita adalah negara hukum. Ya, saya setuju Mas, dan memang kita harus menuju ke supremasi hukum ya, menuju ke negara hukum. Meskipun sebetulnya dalam perjalanannya, dalam praktek hukum juga, praktek politik itu banyak yang melanggar budi pekerti. Padahal budi pekerti itu norma itu sangat penting terhadap supremasi hukum. Anda setuju nggak itu Mas? Ya, saya setuju Bang, seperti itu. Nah, makanya kan gini, sementara ini banyak partai atau ada partai-partai yang punya parlemen, partai-partai yang ada perwakilan di Jakarta sana, itu terus terang jujur ya Bang, bahwa partai yang setia mengawal Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu hanya PDI Perjuangan. Yang lainnya itu hanya mencari kesempatan saja. Jadi mereka ideologinya tidak jelas kan itu. Banyak partai-partai ketika yang ditokohkan itu tidak ada, partai itu akan menjadi beda haluan, beda arahnya. Tapi kalau PDI Perjuangan ini sudah teruji dari waktu ke waktu bahwa kita adalah setia dan selalu mengawal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Artinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu harga mati ya? Ya, itu di PDI Perjuangan adalah harga mati, karena apapun yang terjadi itu ada hasil karya terbesar dari Bung Karno. Ya. Terakhir Mas, yang nantinya akan saya teruskan juga interview dengan Anda, tapi tahap awal ini saya ingin visi Anda ke depan terhadap konstituen Anda yang akan Anda wakili itu nanti akan Anda bawa seperti apa itu nanti secara garis besar? Ya gini Bang, seperti apa yang saya lakukan selama ini, bahwa saya ini adalah ahli hukum, saya ini adalah pengacara, saya selalu membela kaum-kaum yang terzolimi. Nah, ketika nanti saya bisa duduk di kursi parlemen, saya akan membawa aspirasi dari wong cilik kan itu. Sesuai slogan partai kami, PDI Perjuangan adalah partainya wong cilik. Saya akan memperjuangkan hak-haknya wong cilik untuk bisa duduk sama di muka hukum, atau dikatakan before the law kan itu. Iya. Jadi semua orang itu di muka hukum adalah sama gitu. Oke Mas Iwan, nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Mas Iwan. Ya Bang, sama-sama. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.